Diceritakan di sebuah masa ketika singa gagah dan bijaksana bernama Ahadi dan keluarganya memulai perjalanan menuju sebuah tempat yang digadang-gadang memiliki keindahan serta perdamaian yang abadi. Namun, di tengah perjalanannya itu, Mufasa yang merupakan anak tunggal dan penerus tahta kerajaan dari Ahadi mendapat musibah besar, di mana di saat dirinya sedang bermain di tengah sungai yang baru mengalir, air deras tiba-tiba mendatanginya dan membuat Mufasa terombang-ambing di dalam air. Di tengah kejadian itu, sang ayah sebenarnya berhasil menolong Mufasa dan melemparkannya ke tepian daratan. Tetapi sebuah hal mengejutkan malah terjadi, di mana gajah yang juga sedang berjuang bertahan hidup dari derasnya air tiba-tiba terlepas dari pegangan dan membuat Mufasa terlempar ke aliran sungai yang sangat deras dan terombang-ambing ke dunia asing yang belum pernah dijelajahinya. Dalam ketidakpastian itu, Mufasa terombang-ambing tak tentu arah sampai suatu ketika seekor singa kecil dari kelompok lain bernama Taka tiba-tiba memperingatkan Mufasa bahwa di dekatnya ada beberapa buaya yang sedang memburunya. Hal itu tentunya membuat Mufasa sangat panik dan memaksa Mufasa yang tadinya tak bisa berenang langsung melepas batang pohon yang menyelamatkannya selama ini. Di tengah pelarian itu, Mufasa berhasil melarikan diri dengan dibantu oleh Taka dan juga ibunya. Namun, karena sang ayah yang memimpin kelompok tersebut tak mau menerima makhluk asing ke dalam kelompoknya, sang ibu pun terlihat sangat dingin dan mengingatkan agar Taka tak terlalu dekat dengan makhluk asing. Di sini, Mufasa menjelaskan bahwa ia bukanlah makhluk asing yang berbahaya karena Mufasa sebenarnya memiliki keluarga dan banjir besar yang menimpanya telah membuat dirinya terpisah sendirian. Mendengar cerita tersebut, sang ibu yang bernama Ese ternyata cukup luluh dan memutuskan untuk membawa Mufasa bertemu dengan Obasi. Setelah bertemu Obasi, Ese lalu mengenalkan Mufasa kepadanya. Namun, di sini Obasi dengan tegas menolak bahwa hanya darah keturunannya lah yang boleh tinggal bersama mereka. Dan nama Mufasa ternyata cukup mengganggu bagi Obasi karena Mufasa sendiri diartikan sebagai raja. Mendengar penolakan tersebut, Mufasa lalu mengatakan bahwa dirinya memiliki kecepatan berlari yang sangat cepat, yang mana ternyata hal itu membuat Obasi cukup panas dan memutuskan untuk mengadakan ajang pembuktian di mana Mufasa akan diadu oleh Taka, dan apabila Mufasa berhasil memenangkannya, maka ia akan diterima masuk ke dalam kelompok tersebut. Dalam pertandingan itu, Taka berlari dengan sangat cepat, sementara Mufasa terlihat terengah-engah dan ia harus memutar otak untuk mengejar Taka. Di tengah pertandingan yang sangat sengit, Taka lalu mengatakan bahwa ia sebenarnya sudah lama ingin memiliki seorang teman. Maka dari itu, Taka pun dengan sengaja memperlambat dirinya dan membiarkan Mufasa untuk memenangkan pertandingan. Melihat kekalahan Taka, Obasi tentu sangat kecewa. Apalagi Taka adalah seorang pangeran yang nantinya akan mewariskan tahta raja di kemudian hari. Namun hal itu justru berbanding kebalik dengan Esa, karena Esa terlihat sangat bangga pada apa yang dilakukan Taka. Menepati janjinya itu, Obasi lalu membiarkan Mufasa untuk ikut bersama kelompoknya. Namun Mufasa tetap dibedakan karena ia akan tinggal bersama para betina, sementara Taka akan tinggal bersama para pejantan. Di tengah kebahagiaan yang terjadi, Taka dan Mufasa lalu menjelajahi wilayah kekuasaan bersama-sama, di mana lagu persaudaraan juga mengiringi mereka sampai seiring berjalannya waktu, kedua singa yang tadinya masih kecil kini tumbuh remaja. Keangkuhan serta rasa tidak percaya Obasi pada Mufasa rupanya tak pudar dimakan waktu, karena sampai Mufasa remaja, Obasi dengan tegas mengatakan bahwa Mufasa tak
akan pernah bisa menjadi bagian dari keluarga, karena menurutnya Mufasa masihlah orang asing yang pada akhirnya akan mengkhianati mereka. Mendengar hal tersebut, Taka tetap tak percaya dan menganggap bahwa Mufasa sudah menjadi bagian dari keluarga, dan hal itu ternyata juga dipercaya oleh Esa yang menganggap Mufasa sebagai anaknya sendiri dan mengajari Mufasa untuk berburu mangsa. Esa mengatakan bahwa Mufasa memiliki potensi besar dalam dirinya dan kemampuan indera penciuman Mufasa yang sangat jauh membuat Mufasa sangat istimewa. Di suatu hari, tepatnya di hari perburuan mangsa, Esa dan Mufasa berencana untuk berburu bersama, tetapi perburuan mereka berubah menjadi malapetaka ketika dua singa putih besar ternyata malah memburu mereka dan membuat Taka yang diam-diam mengikuti Esa lari menyelamatkan diri. Sementara Mufasa yang melihat Esa dalam kesulitan langsung membantu Esa dengan gagah berani dan berhasil membunuh salah satunya. Melihat kekuatan Mufasa yang luar biasa, salah satu dari singa itu lalu pergi melarikan diri, sementara Mufasa dan juga Esa kembali melaporkan kejadian itu pada Raja Obasi. Di sini Esa mengucapkan rasa terima kasihnya pada Mufasa karena apabila Mufasa tak ada di sana, mungkin Esa sudah meninggal dunia. Di tengah situasi itu, Mufasa lalu memberikan informasi pada Obasi bahwa menurut indera penciumannya, para singa putih berjarak 1,5 hari dari mereka, dan untuk melihat pergerakan singa-singa tersebut, Mufasa lalu meminta Obasi untuk mengirimkan seorang pengintai, yang mana permintaan itu langsung dikabulkan oleh Obasi yang terlihat sudah mulai percaya pada Mufasa. Ketakutan serta ketidakberdayaan, setidaknya itulah yang dirasakan prajurit singa putih ketika kembali ke markasnya, karena ternyata salah satu singa yang dibunuh oleh Mufasa adalah anak dari seorang raja bernama Kiros, yang mana hal itu tentu saja membuat Kiros sangat marah dan memutuskan untuk membalas dendam kematian anaknya. Di sini sang prajurit mengatakan bahwa Mufasa adalah singa yang bertanggung jawab atas kematian anak sang raja, dan kegagalan prajurit itu dalam melindungi anak raja menjadi malapetaka bagi dirinya sendiri. Di tengah kejadian itu, utusan Obasi yang diminta untuk mengintai pergerakan singa putih ternyata sudah berada di sana, dan di saat ia sudah membuktikan perkataan Mufasa tentang lokasi keberadaan para singa putih, ia langsung melaporkan kembali pada Obasi dan membuat Obasi harus menjalani keputusan berat, di mana untuk menyelamatkan garis keturunannya, ia harus menyuruh Taka dan juga Mufasa untuk pergi mencari kehidupan baru, sementara dirinya dan kawanan yang lain akan menghadapi Kiros dan pasukannya. Awalnya, Mufasa menolak permintaan tersebut. Namun, ketika Esa membujuk Mufasa untuk menjaga Taka, ia pun akhirnya menyetujui permintaan tersebut. Dan kesalahan serta penyesalan yang dirasakan Taka membuat dirinya memutuskan untuk meminta maaf pada ibunya. Dan perpisahan yang menyedihkan pun akhirnya mengiringi perjalanan mereka. Setelah melewati perpisahan yang mengharukan, Obasi kini harus menghadapi kenyataan karena Kiros yang memburu mereka sudah berada di sana dan mengatakan bahwa tindakan Mufasa membunuh anaknya adalah kesalahan besar. Namun, selain kesalahan tersebut, Kiros juga mengatakan bahwa misinya adalah ingin menjadi satu-satunya raja di semua daratan dan keberadaan Obasi sebagai raja harus dimusnahkan. Mendengar pernyataan tersebut, Obasi lalu mengatakan bahwa kini ia sudah tak ada pilihan karena menghadapi pasukan Kiros adalah satu-satunya jalan. Pelarian serta perjalanan Mufasa dalam mencari kehidupan rupanya tak semudah yang diharapkan, karena setelah membunuh dan membantai keluarga Obasi, Kiros dan pasukannya terus mengejar mereka, di mana saat di tengah hutan, para singa putih dengan cepat menyusul mereka dan muncul di tengah kabut yang sangat dalam. Pelarian Mufasa dan juga Taka tiba-tiba harus terhenti di sebuah jurang. Namun, karena Mufasa trauma dengan kejadian di masa lalu, ia pun takut untuk terjun ke jurang. Sampai suatu ketika, Taka yang berpikir cepat tiba-tiba mendorong Mufasa dan membuat mereka berdua terjun dari jurang.
Setelah berhasil selamat dari jurang kematian, salah seekor singa putih ternyata juga nekat terjun ke jurang itu. Namun, karena ada buaya yang melihat keberadaan singa itu, buaya itu pun langsung memangsanya dan membuat Mufasa berhasil menghindar untuk sementara. Dalam perjalanan mereka, Mufasa tiba-tiba bertemu dengan seekor singa betina bernama Sarabi, yang mana Sarabi sendiri adalah singa penyintas yang sedang mencari keluarganya. Namun, di tengah perbincangan itu, seekor burung serta sahabat Sarabi bernama Zazu muncul di antara mereka dan mengatakan bahwa Sarabi diutus untuk menjaga dirinya. Di sisi lain, kita akan diperlihatkan oleh seekor babon bernama Rafiki, di mana Rafiki ini memiliki kemampuan hebat dalam dirinya, seperti bisa berbicara dengan serangga, melihat masa depan, serta menyembuhkan orang sakit. Tetapi, kemampuan Rafiki dianggap aneh oleh kelompoknya, yang mana karena hal itu, ia pun akhirnya dikucilkan dan diusir dari sana. Melihat para monyet yang memutuskan untuk mengusir Rafiki, salah seorang monyet kecil tiba-tiba mendatanginya dan membujuk Rafiki untuk tetap tinggal di sana. Tetapi di sini Rafiki mengatakan bahwa waktunya untuk berpisah sudah tepat pada waktunya. Dalam perjalanan itu, Rafiki bertemu dengan kelompok Mufasa. Tetapi di sini Mufasa sangat terkejut karena Rafiki tak takut sama sekali pada dirinya, dan membuat mereka berempat akhirnya memutuskan untuk pergi bersama ke sebuah tempat bernama Milele, yang mana selama ini juga menjadi tujuan Mufasa untuk mencari kehidupan baru. Kebijaksanaan serta ketenangan yang dimiliki Rafiki rupanya membuat Mufasa sangat terkesima, karena di sela-sela waktu santai mereka, Mufasa mengungkapkan ketakutannya pada air dan juga mimpi-mimpi yang memperlihatkan keluarganya. Mendengar hal tersebut, Rafiki lalu mengatakan bahwa mimpi-mimpi itu akan terus mengiringi perjalanan Mufasa dan tentu saja bisa dijadikan sebagai sumber semangat serta kekuatan Mufasa. Setelah melewati malam yang menenangkan, perjalanan mereka dilanjutkan dengan sebuah dilema ketika mereka harus memutuskan untuk memilih jalan di persimpangan. Namun, kebimbangan itu langsung bisa diputuskan setelah Mufasa menggunakan kekuatan indera penciumannya yang sangat spesial. Di tengah perjalanannya itu, Taka tiba-tiba mengatakan pada Mufasa bahwa ia menyimpan rasa cinta kepada Sarabi. Namun, karena Taka tak tahu cara untuk mendekati Sarabi, Mufasa pun lalu memberikan beberapa informasi tentang Sarabi yang bisa digunakan Taka untuk mendekati Sarabi. Setelah beberapa saat melewati ngarai, mereka bertemu dengan kawanan gajah yang sedang melintas. Tetapi Mufasa merasakan kejanggalan karena tak seharusnya para gajah melewati jalan tersebut, yang mana kejanggalan itu langsung dibuktikan dengan keberadaan singa-singa putih di dekat mereka. Dalam pertarungan itu, Sarabi dengan sengaja menjatuhkan sarang lebah di dekat mereka, yang mana hal itu langsung membuat kawanan gajah lari tak karuan. Tetapi kekacauan itu juga dirasakan oleh para kawanan Kiros karena mereka kesulitan untuk mendekati Mufasa. Di tengah kekacauan yang terjadi, Sarabi sempat pingsan karena terinjak oleh kawanan gajah. Tetapi dengan cepat Mufasa langsung menolong Sarabi, sementara Taka hanya bersembunyi di balik celah sempit untuk melindungi dirinya sendiri. Ketika Sarabi sudah tersadar setelah diobati oleh Rafiki, Mufasa lalu mengatakan pada Sarabi bahwa yang menolong Sarabi adalah Taka seorang. Mendengar hal tersebut, Taka lalu berterima kasih pada Mufasa karena dengan begitu ia bisa lebih dekat dengan Sarabi, walaupun Sarabi mulai merasakan kejanggalan tentang apa yang sudah dialaminya. Perjalanan menuju kehidupan baru kini harus dihadapi lebih berat ketika mereka dihadapkan dengan keterbatasan makanan serta gunung salju yang sangat dingin. Tetapi semangat mereka tak pernah pudar ketika Milele yang dianggap hanya mitos belaka kini mulai terasa di dekat mereka.
Kecerdasan serta berbagai kemampuan yang dimiliki Mufasa memanglah patut untuk diapresiasi, karena setelah ia terbangun dari mimpinya, ia kembali memimpin kelompoknya untuk memastikan keselamatan saat sampai di tujuan. Di mana di sini ia memerintahkan Zazu untuk menghilangkan jejak dengan cara menutupnya dengan tumpukan salju. Melihat tak ada jejak yang bisa mereka ikuti, Kiros kini benar-benar kehilangan arah, dan karena mereka tak ada jalan untuk kembali, kelompok Kiros hanya bisa terdiam menunggu alam menghabisi mereka semua. Di tengah kelaparan yang melanda, Mufasa mencoba berburu beberapa makanan di malam hari, tetapi Sarabi tiba-tiba mendekatinya dan mengatakan bahwa ia sudah tahu kalau Mufasa adalah orang yang melindunginya selama ini, dan informasi tentang asal-usul Sarabi yang dikatakan Taka adalah berkat Mufasa. Mendengar hal tersebut, Mufasa kini tak bisa mengelak. Namun, di tengah perbincangannya itu, Taka ternyata diam-diam mendengarkan pembicaraan mereka, yang mana di sini Mufasa ternyata juga mencintai Sarabi, dan perasaan mereka berdua sudah tak bisa dihindari. Melihat kemesraan Mufasa bersama Sarabi, Taka tentunya sangat cemburu, dan perasaan cemburunya itu berubah menjadi kemarahan yang tak tertahankan karena Mufasa yang pernah ditolong malah mengkhianati dirinya. Di tengah kekalutan yang terjadi, sebuah badai salju tiba-tiba menerjang Taka, yang mana badai itu membuat Taka terjatuh dari atas gunung dan membuat dirinya berhadapan langsung dengan Kiros yang saat itu tak tahu harus berbuat apa. Di sini, Taka mengatakan bahwa Mufasa adalah orang yang bertanggung jawab atas kematian anak Kiros, dan perbuatannya telah menghancurkan keluarga Taka juga. Maka dari itu, ia pun memutuskan untuk mengkhianati Mufasa dan menuntun Kiros untuk membalaskan dendam pada Mufasa. Setelah berbicara dengan Kiros di malam hari, Taka kembali ke kelompok Mufasa. Namun di sini ia bertindak seolah-olah tak terjadi apa-apa dan mengatakan bahwa ia hanya mencari beberapa buruan. Tapi di saat semua orang sedang lengah, Taka dengan sengaja meninggalkan tanda, yang mana tanda itu akan membawa Kiros pada Mufasa, yang tak lama kemudian berhasil menemukan daratan indah bernama Milele. Di tengah nostalgia yang dirasakan, kebahagiaan yang terjadi tiba-tiba berubah menjadi mencekam karena Kiros yang tadinya dianggap tak bisa sampai pada Milele ternyata juga berada di sana dan langsung memerintahkan para pasukannya untuk menemukan Mufasa dan memberitahu Mufasa bahwa yang menuntunnya ke sini adalah Taka sendiri. Awalnya Mufasa tak mempercayai itu, tetapi Taka malah mengakui hal tersebut karena ia merasa sakit hati pada Mufasa, di mana takdirnya seakan-akan selalu direnggut oleh Mufasa, yang mana karena Taka sudah bergabung dengan Kiros, ia pun mengganti namanya menjadi seorang Scar. Setelah mengetahui hal tersebut, Mufasa lalu mencoba melarikan diri. Namun beberapa pasukan Kiros yang sudah bersiaga langsung menghadangnya dan membuat Mufasa jatuh ke dalam lubang. Di sini terjadi pertempuran antara Mufasa dan juga Kiros, sementara Taka hanya memperhatikan dari kejauhan. Tetapi di saat Mufasa sudah hampir dikalahkan, Taka tiba-tiba teringat tentang perkataan sang ibu yang mengatakan agar selalu menjaga saudaranya. Maka dari itu, Taka pun memutuskan untuk membantu Mufasa. Kini Taka dan Mufasa bertarung sebagai saudara dan pertempuran mereka melawan Kiros berubah menjadi lebih sulit ketika sebuah getaran membuat tanah di lorong itu menenggelamkan Kiros dan juga Mufasa. Dalam pertarungan itu, Mufasa berhasil mengalahkan Kiros ketika sebuah batu besar tiba-tiba jatuh dari atas lorong dan membuat Kiros tenggelam ke dasar laut, sementara Taka kembali menyelamatkan Mufasa dari dalam air. Setelah kemenangan itu, Mufasa lalu dihormati oleh berbagai hewan karena selain berhasil menyelamatkan dirinya, Mufasa juga berhasil menyelamatkan kehidupan di sekitarnya dan dianggap sebagai penguasa serta pelindung dari daratan Milele.
Dengan nostalgia dan kebahagiaan yang terjadi, Mufasa tiba-tiba mencium aroma tubuh singa yang dikenalnya, di mana aroma itu ternyata berasal dari ibunya sendiri. Tetapi kebahagiaan itu sedikit terganggu karena sang ayah sudah meninggal dunia. Kesalahan serta penyesalan yang dirasakan Taka membuat Mufasa langsung mengampuninya. Tetapi di sini Mufasa meminta Taka untuk mengasingkan diri dan memanggil Taka sebagai seorang Scar yang dikenal kembali melakukan pengkhianatan pada film Simba. Oke guys, itulah dia alur cerita film dari Mufasa yang dirilis pada tahun 2024. Semoga film ini bisa menghibur kalian ya. Dan saya dari Domat, sign out.